warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh yang insyaallah selalu mendapat ridho Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam ini memang luar biasa setelah saya kaji, ya. Allah dan Rasulullah menghendaki agar umat Islam ini tidak putus hubungannya dengan Allah walau hanya sedikit waktu, ya. Kita ambil contoh, ya. Bangun tidur saja sudah alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau mau dilengkapi dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dibaca 3 kali. Ini baru saja bangun dari tidur sudah teringat Allah. Ini realitas. Kenapa realitas? Karena tidur kita kalau tidak dibangunkan oleh Allah kan nggak salah. Artinya kebablasan. Maka begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lalu apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho sekali engkau ya Rabb jadi Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Rasulullah, ya. Ini pengakuan. Sudah itu apa? Nah ini pergi ke kamar mandi. Ke kamar mandi pun apa? Sebelum masuk berdoa. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hal-hal yang tidak baik. Masuk, keluar apa? Berdoa lagi. Ghufranak. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Atau alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adzaba afani. Loh, kenapa saya katakan masuk akal? Sekarang kita bayangkan bagaimana kalau kencing itu mampet. Kita kadang-kadang BAB-nya kesulitnya luar biasa. Saya di Mekah itu mampet 1 hari 1 malam. Saya bisa katakan, ya Allah ya Rabbi, jangan terlalu lama kau bercanda dengan aku. 1 hari 1 malam. Minum baik jalan itu luar biasa. Belum juga keluar. Artinya apa? Logik masuk akal. Begitu keluar, ya Allah, azhaba anil adza, Engkau lah yang menghilangkan semua penyakit apa yang saya lakukan. Lalu berikutnya apa? Karena habis wudu pasti berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk akal. Masuk akal. Sampai nanti mau tidur itu masalah. Ini kita ambil yang awal dan yang akhir. Apa? Mau tidur,
Seharusnya apa yang kita lakukan? Berwudu. Rasulullah memerintahkan kalau mau tidur itu wudu dulu. Kenapa? Filosofinya barangkali kalau toh mati, insya Allah dalam keadaan suci, kan itulah ini filosofinya. Wudu, wudunya seperti wudu mau sholat. Kalau bapak-bapak belum mempraktekkan silahkan. Bismillah, berwudu mengikuti perintah Rasul, jangan mengikuti perintah Dailami. Itu ada santri dari Tonjong ini, pengagum saya luar biasa, akan mencontoh apa yang saya sampaikan. Macam kamu keliru kalau mencontoh saya. Yang benar itu mencontoh Rasul, mencontoh Rasul. Jadi ketika panjenengan belum mengamalkan, nanti akan merasakan bedanya. Beda tidur berwudu dan tidak berwudu. Insya Allah saya yakin akan merasakan. Tidur, kalau panjenengan baca zikir tidur, mau tidur itu masalah. Ya. Baca ayat kursi, baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Masih banyak pilih lagi. Yang penting lalu apa? Doa mau tidur. Mau tidur saja doanya Allahumma qini adzaban. Ya Allah, ya, jagalah aku di saat engkau mensiksa umatmu pada hari kiamat. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur. Ngelilir, ngelilir. Nabi mengatakan kalau melilir teringat Allah. Berdoa lagi. Doanya agak panjang ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la quwwata illa billah. Allahumma firli. Nabi mengatakan kalau kamu melilir lalu bangun lalu melilir baca itu, lalu berdoa, doamu dikabulkan oleh Allah. Kalau kamu mau, ya, kalau kamu mau lalu berwudu, sholat 2 rakaat, sholatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mohon maaf saya belum mengamalkan, ya. Tapi saya nggak boleh menyembunyikan. Jadi bangun malam melilir iya, ya, sebab saya sedang bingung. Kalau nanti bangun malam berbenah sholat, ya melilir saya itu kadang-kadang 3 kali, berarti 6 rakaat sholat. 2 rakaat. Dan nanti tahajudnya berapa rakaat? Ini sedang saya gali. Karena Nabi itu kalau malam tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Ini saya masih mencari contoh ini ya. Tapi ini luar biasa, tidak putus sama sekali. Sampai nanti ketika panjenengan tadi wirid, ada juga ajarannya, ya. Panjang. Wirid kita biasanya yang cukupan lah ya. Apa wiridnya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima aqaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala
kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lalu apa? Lahun nikmatu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kalau subuh lalu baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Setelah itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, 33 kali, 33 kali. Setelah itu membaca ayat kursi, kemudian membaca qul huwallah lagi, falaq, binas 3 kali. Yang terakhir membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Baru berdoa. Jadi hubungan kita dengan Allah yang sehingga nanti doanya ada, ya Allah jangan kau biarkan aku la takilni torfata ainin, kamu jangan berpaling dariku walau hanya sesaat saja. Wa aslihli bi amri, dan perbaikilah semua urusanku. Jadi ini perintah Rasulullah agar kita tidak henti-hentinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang diperlukan, nanti saya printkan itu ya, urutan-urutan itu doa ya. Tapi saya yakin bapak-bapak sudah hafal ya. Tinggal saya belum ini. Kalau subuh tambah Allahumma tarofi, kalau isya atau maghrib tambah Allahumma tarofi, kalau zuhur asar tidak ada Allahumma tarofi. Yang 10 kali juga bisa hanya subuh dan hanya maghrib. Ini rupanya juga Rasulullah berkaitan dengan ketika zuhur dan asar banyak kesibukan. Jadi tidak terlalu lama ya untuk berzikir kepada Allah, barangkali seperti itu, sehingga disarankan hanya pagi dan sore. Ini satu contoh ya. Kajian kita kali ini adalah kalau kita sering ibadah yang macam-macam ya, saya membuat judul tausiah ini yang ke-10, ini tausiah yang ke-10. Membaca Al-Quran ibadah mudah, banyak mendapatkan pahala. Ini judulnya pengajian pagi ini ya. Membaca Al-Quran ibadah mudah, banyak mendapat pahala. Ibadah yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan atau Rasulnya, dan meninggalkan segala larangan Allah dan atau Rasulnya. Harus disertai dengan niat ikhlas ya, karena Allah semata. Insya Allah hal ini telah dipahami oleh umat Islam. Ketika kita bicara ikhlas, maka panjenengan dan kita sangat penting menghafal doa Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Saya berlindung diri kepadamu ya Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Karena ini kata kuncinya. Jadi kita berlindung diri dari hati yang tidak bisa khusyuk. Bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Sunda. Ya. Gak usah khawatir Allah tidak tahu. Ya. Ini pentingnya karena apa? Karena ibadah itu harus didasari keikhlasan.
keikhlasan. Sudah dipahami oleh umat Islam. Salah satu bentuk niat ikhlas, ini saya mengatakan ingin untuk mendapatkan pahala dari Allah. Saya tidak berbuat apa-apa kecuali hanya ingin mendapat pahala. Boleh. Saya tidak berbuat apa-apa, hanya semata-mata mencontoh Rasul. Karena kita disuruh mencontoh Rasul. Kalau saya salah, saya mencontoh Rasul, kan begitu. Saya ketika wudhu mau tidur, bismillah, mengikuti perintah Rasul. Mengikuti perintah Rasul. Jadi sekali lagi, ini salah satu dari kata kunci ikhlas. Ibadah hanya ingin mendapatkan pahala. Surat Ali Imran ayat 145. Jadi saya juga ada dasarnya, tidak. Ya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalan. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Wa man yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Barang siapa yang berminat hanya untuk dunia, kami berikan dia. Dan barang siapa yang berminat untuk mendapat pahala akhirat, akan kami penuhi dia. Jadi ini didasarkan untuk bahwa ibadah boleh hanya untuk mendapatkan pahala. Hanya saja kadang-kadang nuwun sewu kita keterlaluan. Karena ambisinya mendapatkan pahala, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya, atau ada dasarnya tetapi hadisnya dhaif. Jadi kita harus tunduk pada peraturan. Dasarnya apa? Hadisnya sahih. Saya katakan bertanya banyak sekali pertanyaan Nabi, saya katakan selama hadisnya sahih silakan. Kalau tidak, ya berhenti. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang luar biasa yang nuwun sewu. Karena apa? Inginnya mendapatkan pahala. Tidak salah ingin mendapatkan pahala, tetapi harus berdasarkan dalil yang sahih, Al-Quran maupun hadis. Maka dalam kajian saya selalu saya katakan hadis ini telah dinilai sahih, hadis ini dikatakan hasan, supaya menjadi dasar. Sekarang yang kedua, termasuk kategori ikhlas lainnya ialah mengharap perjumpaannya dengan Allah. Ya. Saya tidak melakukan hal ini kecuali mengharapkan ingin ketemu dengan Allah. Ya. Ingin ketemu dengan Allah. Katanya Allah nggak kelihatan. Bagi seorang mukmin kelihatan atau tidak kelihatan itu pada perasaan. Kadang-kadang kan kita merasa Allah tidak hadir pada diri kita. Ketika nuwun sewu, hati kita terliput oleh amarah, nafsu setan, ya. Yang hadir setan, bukan Allah. Tapi begitu sadar, astagfirullahaladzim, berarti Allah hadir. Jadi kita yang merasakan, orang lain tidak bisa merasakan. Oleh karena itu ada dua yang berpendapat bahwa salah satu fungsi doa adalah menghadirkan Allah.
Ini ada ulama yang berpendapat begitu. Dalilnya mana? Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah, maka beramal solehlah dia. Jadi beramal soleh dalam rangka ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya bagaimana? Ya. Amal soleh semuanya sudah paham. Kita bisa bertemu dengan Allah atau tidak, itu hanya karena keyakinan. Karena keyakinan. Kemudian yang berikutnya, mengharap rahmat Allah, mengharap kasih sayang Allah. Di sini dikatakan ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Jadi kalau tadi minta pahala, sekarang takut siksanya. Takut siksanya. Siksaan Allah itu nuwun sewu. Berdasarkan hadis ini nggak pilih-pilih. Kadang-kadang nuwun sewu ketika kita baca tentang ayat siksa dan tahu artinya, kita itu masya Allah, ya Allah ya Rabb. Siksa Allah kepada Abu Thalib paman Rasul yang membela mati-matian Rasul tetapi nggak mau Islam, itu saja dikatakan apa? Kalau dia pakai tongkat, lalu di bawahnya ada percikan api neraka, katanya otaknya mendidih. Jadi kita takut, ya, harus takut. Kalau kita tidak takut, itulah kaum Ad dan Samud. Ya. Wala yakhafu adzabahu. Mereka tidak takut sama siksanya. Karena itu malah menantang. Kepada Nabi Nuh, masya Allah. Kalau bahasa Purwokerto, Nabi Nuh, kok ada pakai ngomong, buktikan siksa itu. Sampai seperti itu. Umat Nabi Soleh yang dikasih mujizat unta, jangan suruh nyembelih, disembelih karena ingin melihat apa betul ada siksa itu. Apa yang terjadi? Ketika terjadi begitu, baru dia menyesal. Jadi sekali lagi, kita ini perlu takut siksa Allah. Siksa Allah itu nuwun sewu. Karena apa? Makhluknya yang tidak tahu diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya ingin mendapatkan karunia dan ridho Allah. Ya. Ini yang saya katakan sangat tinggi tingkatannya. Karena ingin mendapatkan ridho. Bagaimana supaya disenangi Allah? Ridho itu disenangi. Allah ridho berarti Allah senang kepada kita. Saya selalu mengatakan, wong wis disenengi kuwi nuwun sewu lah. Ya, ora ana wong sing kepenak tinimbang wong sing disenengi. Ini. Banyak amalan ibadah yang dilakukan Nabi, khususnya pada bulan Ramadan. Ya. Salah satu di antaranya ialah tadarus. Ya, tadarus.
atau membaca Al-Quran. Kegiatan tadarus dilakukan Nabi bersama malaikat Jibril pada malam bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari menyatakan demikian. Jadi Nabi saja masih membaca Quran. Ini Nabi. Hadis ternukil di atas selain memberitahukan bahwa Rasul adalah orang yang paling luman, dermawan, dan kedermawannya itu akan bertambah lagi manakala datang bulan Ramadan. Di saat Nabi ditemui malaikat Jibril juga menginformasikan bahwa setiap bulan Ramadan malaikat Jibril bertadarus. Ini ketika Nabi masih hidup, ya. Kalau malaikat saja bertadarus kan gitu, ini arahnya ke sana. Kalau Nabi saja bertadarus, kenapa kita tidak bertadarus itu? Ini supaya kita tertarik untuk membaca Al-Quran. Ya. Arti kata Quran menurut bahasa ialah bacaan. Ya. Aneh kalau bacaan tidak dibaca. Al-Quran sebagaimana yang dikenal sekarang ialah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan siapa yang membacanya akan dikatakan beribadah. Jadi membaca Quran berarti beribadah. Ada orang yang senang baca Al-Quran, monggo. Tetapi kata kuncinya, kesenangan itu tidak harus merupakan nasib di dunia. Karena senang baca Al-Quran, gabarnya dia baca Al-Quran saja, lalu mangisannya dari mana? Nah disinilah ya, beda saya dengan teman-teman. Membaca Al-Quran tapi ada batasnya. Karena pembalatan masih bakal minat dunia. Kamu jangan lupa kami hidup di dunia. Artinya apa? Disinilah kita meletakkan kepentingan dunia 50%, kepentingan akhirat 50%. Nah sekarang kita bertanya, kita baru berapa? Pengajian ini sebetulnya mengarah kepada apa? Membudayakan umat Islam ya baca Quran. Berkali-kali di radio saya berkali-kali menjadi gaya hidup. Panjenengan kondur nanti ya jangan TV dulu dibuka. Ibu-ibu jangan cara dulu dibuka, membuka mushaf. Baca. Saya minta nggak usah banyak-banyak lah, 10 ayat saja. Pagi membaca, pada maghrib membaca. Ini menjadi kebiasaan hidupnya. Ada di dalam buku-buku ini. Tempo dulu ya, para tabiin itu ketika berjalan menuju ke masjid itu tidak ada suara kecuali di rumah itu orang pada membaca Al-Quran. Membacanya saja punya pengaruh, apalagi bisa memahami dan mengamalkan. Banyak orang paham tapi nggak ngerti, ya. Sehingga tidak diamalkan. Ini kelirunya. Nah Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyahnya apa? Mengingatkan itu. Ketika orang sudah hafal terjemah Ar-Ra'aita ladzi yukadzibu biddin, ya. Hafal, terjemahnya hafal. Orang hafal itu belum tentu ngerti loh Mas.
teman-teman saya mudah-mudahan pada diampuni oleh Allah, karena diantaranya sudah pada dipanggil oleh Allah. Hafal Imriti, hafal Alfiyah. Alfiyah itu kaidah ilmu agama, ilmu agama celam, ya, nahwu. Alfiyah. Imriti itu kelas atas. Hafal. Di Kebumen ada pondok yang namanya Pondok Nira. Itu adalah kutub itu. Yang namanya Jurumiyah, Al-Kalamu Walabul Murakabul Wisubiwal, itu sudah hafal. Teman-teman saya dari pondok, tapi ketika ada ujian, ada kuliah nahwu, itu nilainya tidak lebih baik dari saya. Mereka ngetempel, tetapi prakteknya. Nah, jadi hafal itu belum tentu ngerti. Nah, inilah yang dibongkar pertama kali oleh Syekh Ahmad Dahlan, sehingga bosan santrinya ngaji araita lagi, orang pindah-pindah, ya lebih dipindah. Nah, ditanya, kamu sudah paham betul belum? Oh, hafal. Sudah hafal, terus diamalkan apa dulu? Apa topi weruh sapa tolong sing gorohaken agama. Inilah sejarah lahirnya panti asuhan di dalam umat Islam. Itu lahirnya panti asuhan adalah karena Ahmad Dahlan melihat ara'aita ladzi yukadzibu biddin. Jadi sekali lagi ini, apa orang hafal tidak bagus? Bagus. Teman saya dulu ketika studi lanjut di Yogyakarta adalah Habib, ya, Habib, kejeran kamar. Ya. Saya menikmati. Karena apa? Dia mau tidur itu harus menghafalkan dulu. Saya dengar. Saya sampai mengatakan bagaimana caranya agar saya bisa seperti Anda. Ya, mereka menjawab orang itu punya majiah sendiri-sendiri. Ya, itu seperti itu. Majiah itu kelebihan. Jadi orang itu diberi bekal kelebihannya sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi, membaca Al-Quran adalah ibadah. Bahasa Jawanya ibadah sing ora nyarak. Nah, Ibu dan Mas sekalian, ini jam berapa? Sudah malam siang ya. Ya, oke lah. Jadi sementara itu dulu. Mudah-mudahan ini ada 2 sehari ya. Ini tengah kita bicarakan pada karyawan DPR ya. Jadi saya katakan ada ibadah yang mudah yang kadang-kadang dilupakan orang ya. Tetapi banyak juga yang menentang ya. Tapi silakanlah yang menentang, saya katakan, karena Nabi juga memerintahkan untuk membaca Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung insya Allah ya, sampai kepada fungsi Al-Quran ya. Al-Quran itu hujan linasi ya, fungsi. Tapi kita bisa dijelentrehkan ya, sehingga nanti kita sadar, oh iya ya, mengapa membaca kemudian menjadi ibadah ya. Barangkali orang-orang teman-teman kita dari orang-orang Kristen juga mengatakan membaca Injil ibadah, barangkali ya, saya nggak tahu ya. Tapi ungkapan seperti itu ketika kayaknya Injil nggak ada ya, nggak ada. Apa saya yang kelewat membacanya? Jadi di agama Islam membaca Al-Quran ibadah. Apakah
teman-teman kita itu juga mengatakan begitu. Saya nggak tahu. Terima kasih atas perhatiannya. Dari topik kita sedang ibadah mudah banyak pahala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.